Ini latar belakangnya, jadi WHO ini udah menetapkan pertama kali dikasih nama virus 2019 nCoV ya sebagai penyakit menular ya, epidemik itu 30 Januari. Kemudian dari situ berkembang 31 Maret sudah dikeluarkan Kepres sebagai COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian berkembang lagi ya sampai di 11 Maret ya WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Nah, jadi kalau sudah namanya pandemi itu berarti seluruh dunia akan terkena. Dan kemudian 13 April keluar Kepres nomor 12 tahun 2020 yang menyatakan COVID-19 sebagai bencana nasional dengan berbagai macam dampaknya. Nah, jadi dia itu virus baru, walaupun keluarganya udah bisa diidentifikasi, tapi jenis variannya ini adalah virus baru ya. Seperti saya sampaikan, 80% gejalanya ringan sedang. Jadi apa gejalanya ini? Demam, batuk ya, sakit tenggorokan ya, kemudian sesak ya. 15% dia gejalanya berat dan 5% membutuhkan perawatan ICU ya. Dan ini resikonya menjadi meningkat pada orang dengan penyakit penyerta apa aja, penyakit jantung, diabetes ya, penyakit paru kronis, hipertensi, kanker, dan pada pasien-pasien yang usia lebih dari 60 tahun. Jadi kita harus lebih waspada ya. Nah, kenapa bisa mematikan ya? Karena ini. Jadi secara patofisiologi atau perjalanan penyakit itu penyebabnya adalah karena ada reseptor ACE2 ya yang dirangsang oleh si virus COVID-19. Itulah yang menyebabkan kenapa akhirnya kok dia bisa mematikan. Karena kalau seseorang ya sudah terinfeksi virus dan tubuh tidak bisa mengatasinya, maka akan terjadi namanya badai sitokin, di mana terjadi proses peradangan atau infeksi yang meluas di mana-mana di seluruh tubuh. Sehingga makanya terus gejalanya cepat sekali terjadi perburukan. Seperti itu. Nah, ini cara penularan itu penting. Lewat apa? Lewat droplet. Ya, droplet itu apa? Percikan yang keluar dari mulut atau hidung kita di saat kita ngomong atau di saat kita bersin ya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan transmisi udara? Itu dimungkinkan, tetapi ada syaratnya. Misalnya Anda berada di suatu kondisi kerumunan, sirkulasinya kurang, ventilasinya kurang, mungkin dia bisa menular. Karena apa? Ada yang namanya mikrodroplet atau percikan yang berukuran kecil, mungkin nano, yang dia akan melayang-layang di udara. Dan kalau kita berada di lingkungan tertutup, dia bisa menulari kita. Nah, kalau kita tidak memproteksi diri kita, misalnya kita nggak pakai masker, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana masa inkubasinya? Inkubasi itu adalah waktu di mana mulai dari virus masuk sampai kemudian dia menimbulkan gejala, ya. Waktunya itu rata-rata semingguan, ya. Dengan range mulai dari masuk sampai kemudian recovery atau infeksi selesai itu adalah sekitar 14 hari. Jadi ini yang menjadi dasar kenapa sih kok isolasi mandiri itu 14 hari, kenapa? Ya karena dasarnya ini. Sekarang bagaimana sih cara menegakkan diagnosa atau memastikan COVID-19 ya? Jadi yang paling penting itu PCR test. Jadi diperiksa, dilakukan swab pengambilan sampel dari tenggorok dan diperiksakan untuk RNA-nya ya. Kemudian yang kedua, isolasi virus ini tidak memungkinkan, tidak semua lab ada. Nah, ini tadi rapid test antigen ini yang saya sampaikan bahwa pengambilannya dengan swab, tetapi tidak diperiksa ke pemeriksaan DNA-nya, hanya dilakukan rapid test. Jadi diteteskan gitu, direaksikan. Nah, ini kerugiannya adalah rentang waktu positifnya itu singkat. Kalau kita ngambilnya tidak saat yang tepat, tidak saat bergejala, kemungkinan dia juga akan non-reaktif. Nah, yang keempat adalah rapid test antibody. Satu yang harus diingat, rapid test itu bukan untuk diagnosis. Jadi rapid test hanya untuk screening, untuk melihat apakah yang bersangkutan pernah kontak apa tidak dengan virus COVID. Kalau pernah kontak ya dan imunnya baik, dia akan membentuk kekebalan atau antibody. Itu yang dibaca dari hasil rapid test. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Sekarang itu ada istilah klaster keluarga. Klaster keluarga itu apa ya? Ini terjadi saat salah satu anggota keluarga terinfeksi virus, lalu dia menularkan ke anggota keluarga yang lain, sehingga satu rumah itu dia tertular virus COVID karena berada di dalam tempat yang sama.
Nah, kira-kira apa aktivitasnya yang menyebabkan klaster keluarga ini semakin masif? Ya, ini tadi anak-anak kita main di lingkungan komplek gitu ya, adik-adik kita ya, tapi tanpa protokol kesehatan, nggak pakai masker gitu. Terus ini udah mulai ada kegiatan kumpul-kumpul ya. Sekarang apalagi udah ada didengungkan new normal ya. Yang dimaksud dengan new normal ini adalah adaptasi. Kita berubah, kita nggak akan pernah menjadi sama seperti yang dulu. Kita berubah mengikuti pola adaptasi hidup baru dengan mempraktekkan protokol kesehatan. Nah, sehingga bagaimana cara mencegah transmisinya ini supaya tidak semakin masif ya ini perlu kerjasama tidak hanya dari Pemprov ya. Mestinya kalau bisa Pemprov itu memperbanyak tes sampai tingkat kekelurahan dan mungkin tingkat RT ya, rumah tangga, dan harus ada tindakan edukasi dan sosialisasi. Dan juga harus ada kebijakan untuk membatasi mobilitas warga dan melarang keramaian publik. Dan juga kita harus fokus ke warga dan individu supaya mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Kemudian melakukan analisa resiko dan jalankan protokol VDC, ventilasi durasi jarak. Dan kalau ada gejala, segera periksakan ke rumah sakit. Jangan takut untuk di-COVID-kan dan sebagainya. Karena deteksi dini, Anda diketahui lebih awal, itu penanganan bisa lebih baik daripada diketahui sudah saat terlambat. Jadi apa sih upaya mengatasi pandemi COVID ini? Ada 4 hal, jadi tracing dan testing itu juga penting. Treating, jadi kalau ada yang sakit segera diobati, yang mungkin berhubungan dengan medis. Dan kemudian telling ini edukasi. Ini yang juga penting, edukasi sekarang eranya digital. Eranya digital berarti, nah ini dunia media ini harus kita manfaatkan. Nah kemudian yang lain adalah hoax ya, generasi milenial kalian harus berpikir cerdas ya. Jadi tolong disaring dulu sebelum di-sharing, seperti itu. Dan kalau ketemu hoax, kalian harus coba cek, stop, dan adukan supaya hoaxnya tidak menebar. Nah, kemudian cara-cara untuk meningkatkan imun ya, makan teratur, boleh pakai suplemen ya, tidur cukup, kemudian minum air putih ya, harus banyak, tetap berolahraga, tapi yang aman ya. Sering cuci tangan ya, dan harus berpikir positif. Boleh waspada COVID-19, tapi bukan berarti harus cemas berlebihan. Kalau semua itu bisa Anda kerjakan ya, insya Allah Anda bisa sehat. Yang penting itu sehat dulu ya, sehat, cegah supaya tidak ketularan ya, sehingga kalaupun ada virus di dalam tubuh Anda nggak sampai sakitnya berat. Yang harus saya sampaikan, tolong sayangi keluarga Anda ya, patuhi protokol kesehatan, protokol ventilasi durasi jarak, keluar rumah kalau perlu saja ya. Dan Anda harus ingat, perlakukan semua orang yang Anda temuin itu sebagai OTG karena 80% mereka tidak bergejala ya. Jangan bawa virus ke dalam rumah. Oke. Demikian mungkin ini paparan dari saya, semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Pertanyaannya, jadi menyikapi yang pertama, jadi kalau ada tetangga atau keluarga yang terkena, ya udah kita waspada diri saja ya. Kita lakukan protokol kesehatan buat diri kita. Kalau memang kita pernah kontak, ya kita segera lakukan pemeriksaan kesehatan, ya kita lakukan screening dan tracing seperti itu. Tapi pesan saya jangan panik ya, tetap waspada dan jangan melakukan judgement buat mereka. Kalau memang mereka dirawat di rumah, isolasi mandiri di rumah, ya berarti mereka kan berarti nggak boleh keluar dari rumah ya, kita membantu seperti itu, mungkin kita bantu logistik, makan dan sebagainya, tapi tetap secara protokol kesehatan kita menjaga diri kita supaya tidak tertular, itu satu. Terus yang kedua terkait apakah kalau udah kena COVID-19 itu udah nggak bisa kena lagi, nyatanya sampai sekarang itu belum ada bukti, bahkan udah ada beberapa studi yang menyatakan adanya reinfeksi, jadi yang udah sembuh COVID-19 sebulan kemudian ternyata bergejala lagi ya. Kemudian swabnya positif. Nah, apakah itu relapse atau kambuh ya? Atau dia terkena virus lagi? Karena kenyataannya ada kekebalan yang ditimbulkan akibat infeksi virus COVID-19 ini, dia tidak bertahan lama, Dek. Jadi imunoglobulin G-nya itu dia hanya bertahan sekitar 3 bulan. Setelah itu dia pelan akan turun bahkan hilang. Nah, di saat hilang kan berarti kita nggak tahu kan, mungkin dia masih rentan terkena infeksi virus lagi seperti itu ya. Mungkin sudah cukup pertanyaannya, karena
Pertama di kita pelaksanaan protokol kesehatan kurang, masif testing untuk pengetesan juga kurang deh seperti itu, sehingga jumlah kasusnya ini yang kita lihat kan masih naik terus. Coba misalnya kita di awal-awal langsung masif testing, barangkali sudah bisa terdeteksi kira-kira dari total 250 juta penduduk Indonesia ini berapa persen, baru kita bisa ngelihat angkanya mungkin ada penurunan seperti itu. Tapi kalau sekarang saya kira belum, pasti akan trennya naik karena ya itu tadi kita ngetesnya ini enggak serentak gitu loh Dek. Jadi masih bertahap-bertahap aja, nunggu ada klaster baru dites seperti itu.